Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfarizi Muzaki dari Prodi Arsitektur dengan NIM B1D220003. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan materi mengenai sluf beton bertulang dari mata kuliah Struktur Konstruksi 2. Langsung aja ke pembahasannya. Di sini ada pengertian sluf terlebih dahulu. Sluf merupakan struktur bangunan rumah tinggal yang ada di atas pondasi bangunan. Jenis dari konstruksi beton bertulang ini umumnya dibuat pada bangunan rumah tinggal ataupun gedung serta posisinya ada pada lantai 1 atau orang-orang biasanya menyebutnya di lantai dasar. Nah, ini sebabnya kenapa kita itu sangat jarang melihat bentuk sluf pada suatu bangunan yang sudah jadi atau sudah tegak. Meskipun bentuk sluf itu tidak terlihat, akan tetapi fungsi dari sluf ini sangat penting dan sangat dibutuhkan di dalam suatu struktur bangunan. Di samping itu ada gambar yang gambar atas itu ada potongan dari slufnya, gambar potongannya, dan di bawahnya itu ada gambar di lapangannya, foto lapangan ketika sluf itu secara asli itu seperti itu. Selanjutnya ada fungsi sluf pada bangunan. Nah, sluf ini berfungsi untuk bisa memikul beban dinding sehingga dinding tersebut itu dapat berdiri pada beton yang cukup kuat, tak terjadi penurunan dan juga pergerakan yang dapat mengakibatkan dinding rumah tinggal menjadi retak ataupun pecah. Adapun fungsi beberapa sluf sebagai berikut. Yang pertama itu sebagai pengikat kolom. Yang kedua itu dapat meratakan gaya beban dinding pada fondasi. Yang ketiga itu menahan gaya beban dinding. Yang keempat sebagai balok penahan gaya reaksi tanah yang telah disalurkan kepada fondasi. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis sluf berdasarkan material bangunannya. Yang pertama itu ada sluf beton bertulang. Nah, sluf beton bertulang ini jenis sluf yang terbuat dari campuran beton dan diperkuat dengan tulangan baja. Tulangan baja ini tuh biasanya ditempatkan di dalam sluf untuk meningkatkan kekuatan tarik dan daya tahan terhadap beban lateralnya. Sluf beton bertulang itu pada umumnya digunakan dalam konstruksi bangunan bertingkat ataupun struktur dengan beban yang sangat signifikan. Selanjutnya ada sluf baja. Sluf baja itu terbuat dari baja yang kuat dan tahan terhadap beban yang berat. Jenis sluf ini tuh umumnya digunakan dalam konstruksi industri atau bangunan komersial yang memerlukan kekuatan ekstra. Sluf baja ini seringkali dipilih untuk memastikan ketahanan terhadap gempa ataupun beban yang dinamis lainnya. Selanjutnya ada sluf kayu. Sluf kayu ini menjadi salah satu alternatif yang umum digunakan, terutama dalam konstruksi rumah ataupun bangunan ringan. Meskipun tidak sekuat beton ataupun baja, sluf kayu ini memiliki beberapa kelebihan nih. Dalam hal berat yang lebih ringan dan kemudahan instalasinya. Sluf kayu itu juga biasanya digunakan dalam fondasi bangunan rendah ataupun konstruksi kayu. Selanjutnya ada jenis-jenis sluf berdasarkan bentuk dan penempatannya. Yang pertama itu ada sluf datar. Sluf datar itu memiliki penampang yang melintang, datar ataupun persegi. Jenis sluf ini tuh umumnya digunakan pada tanah yang stabil dan untuk bangunan dengan beban yang terdistribusi secara merata. Jadi slufnya ini datar. Yang kedua itu ada sluf balok. Sluf balok ini memiliki penampang melintang juga yang lebih besar. Mirip dengan bentuk balok, sluf jenis ini tuh sering digunakan untuk mendukung dinding yang membawa beban lateral yang lebih signifikan. Yang ketiga ada sluf piringan. Sluf piringan ini memiliki bentuk penampang melintang juga yang menyerupai piringan ataupun cakram. Jenis sluf ini umumnya digunakan di daerah dengan tanah yang lunak atau tidak stabil dengan mendistribusikan beban dengan lebih merata. Selanjutnya ada sluf ring. Sluf ring ini memiliki penampang melintang berbentuk cincin ataupun lingkaran. Nah, sluf jenis ini tuh seringkali digunakan untuk mendukung pondasi tiang pancang dan dapat memberikan kestabilan tambahan pada struktur. Selanjutnya ada jenis sluf berdasarkan fungsi dan posisi di dalam bangunannya. Yang pertama ada sluf atas. Sluf atas itu terletak di bagian atas dinding dan berfungsi sebagai penopang untuk atap. Sluf ini juga dapat membantu
mendistribusikan beban atap dengan lebih efisien. Selanjutnya yang kedua itu ada slope tengah. Slope tengah itu terletak di tengah-tengah tinggi dinding dan dapat digunakan untuk memberikan dukungan tambahan pada struktur yang tinggi. Terus yang ketiga itu ada slope bawah. Slope bawah yang terletak pada bagian bawah dinding dan fungsinya itu sebagai menopang lantai. Slope ini juga bertanggung jawab untuk menopang bahan lantai dan mendistribusikannya ke pondasi. Selanjutnya yang terakhir itu ada slope corner. Slope corner ini terletak di sudut-sudut bangunan dan berperan dalam memberikan stabilitas pada sudut-sudut konstruksi. Selanjutnya ada di sini slide berikutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan jenis slope. Di sini terbagi menjadi 4 faktor. Yang pertama itu ada beban struktural, yang dimana beban vertikal dan lateral yang diharapkan oleh struktur itu mempengaruhi pemeliharaan jenis slope yang tepat. Yang kedua ada kondisi tanah. Kondisi tanah ini dimana lokasi konstruksi menjadi faktor yang sangat penting karena tanah yang stabil atau tidak stabil itu memerlukan pendekatan yang berbeda dalam desain slope-nya tadi. Selanjutnya ada desain arsitektural. Desain keseluruhan bangunan dan arsitektur itu juga memainkan peran penting dalam menentukan jenis slope yang estetis dan sesuai dengan desain bangunannya. Selanjutnya yang terakhir itu ada anggaran proyek. Anggaran proyek ini dimana membatasi pilihan material dan metode konstruksi. Pemilihan slope juga harus sesuai dengan anggaran yang tersedia. Jadi supaya tidak boros ataupun tidak mengeluarkan biaya yang lebih banyak. Selanjutnya, karena di sini saya membahas slope beton bertulang, maka kita ketahui dulu apa itu beton. Beton itu merupakan suatu bahan komposit atau campuran dari beberapa material yang bahan utamanya itu terdiri dari campuran antara semen, agregat halus, agregat kasar, air tanpa bahan tambah lainnya dengan perbandingan tertentu. Karena beton itu merupakan komposit, maka kualitas beton itu sangat tergantung dari kualitas masing-masing material pembentuknya. Selanjutnya di sini ada beberapa Q&A about concrete structure. Di sini ada beberapa pertanyaan yang telah saya kumpulkan. Beton bertulang itu apa sih? Nah, beton bertulang itu material komposit yang terdiri dari beton dan reinforcement umumnya itu digunakan pada tulangan baja. Lalu ada pertanyaan yang kedua, apa bedanya dengan beton? Jadi apa bedanya beton bertulang dengan beton saja? Jadi bedanya itu kalau bedanya adalah tulangan baja yang tertanam pada beton itu akan menahan gaya tarik yang terjadi. Lalu kalau begitu beton bertulang itu memiliki kuat tekan dan tarik yang baik. Hal tersebut itu tergantung pada proses desain yang dilakukannya. Jadi tidak selalu beton bertulang itu kuat terhadap tekanan dan tarik yang baik. Jadi memang hal itu yang diinginkan, tetapi tergantung juga pada proses desain yang dilakukannya. Tapi pertanyaan terakhir, bukankah beton itu akan tetap retak? Beton itu sangat mungkin mengalami keretakan ketika mengalami beban yang sangat berat atau ultimate. Kapan dan mengapa hal itu diizinkan terjadi akan dijelaskan kemudian. Selanjutnya itu ada pengertian dari slope beton agar kita mengetahui lebih lanjut. Slope beton itu dikerjakan setelah pondasi selesai dipasangkan. Jadi bila ingin dijabarkan sebagai definisi slope, kurang lebih itu gambarannya slope beton bertulang itu dipasang secara horizontal persis di atas bagian pondasi. Karena slope tersendiri itu berfungsi membagi massa beban sebuah bangunan kepada seluruh pondasi secara merata. Sehingga dapat dikatakan bahwa slope merupakan bagian vital yang menjaga keseimbangan bangunan agar tidak roboh. Khusus pada bangunan yang didesain agar tahan terhadap goncangan seperti gempa, itu juga wajib memasang angkor dengan diameter dan jarak tertentu di sepanjang struktur pondasi. Semuanya itu harus menyesuaikan dengan massa beban dan tingkatan bangunannya. Selanjutnya di sini ada pembahasan cara pemasangan slope beton. Prosedur pemasangan slope beton itu di setiap bangunan itu berbeda-beda sebagai berikut.
Yang pertama, sebagai permulaan pengerjaan sluf beton, maka harus terlebih dahulu disiapkan papan backcasting, besi beton, job mix design, dan formula. Yang kedua, tetapkan besi stacks pada lantai dengan cara dibor. Fungsinya itu agar papan backcasting itu diletakkan presisi di atas titik koordinatnya. Yang ketiga, besi itu mulai dirakit dan mengikuti kebutuhan yang tercatat dalam gambar kerja. Yang keempat, proses pengerjaan beton decking agar bersamaan dengan prosedur kerja backcasting slope, karena akan terjadinya keterkaitan selama pengecoran berjalan. Di antaranya itu mencegah perubahan jarak dan selimut beton. Yang kelima, itu wajib mengikat backcasting tiang dengan sabuk slope atau tie rod yang dibuat dari besi ulir berdiameter 10 mm dan plat besi. Yang keenam, jarak peletakan slope pada beton adalah 2:1. Jika jarak antara kolom 4 meter, maka membutuhkan 2 sabuk slope dengan jarak seimbang. Yang ketujuh, pengecoran beton harus menggunakan alat konkrit vibrator agar hasilnya itu merata. Prosedur ini dikerjakan setelah papan backcasting dan besi beton selesai dirapatkan. Selanjutnya ini ada slope untuk rumah satu lantai. Jadi penggunaan slope rumah satu lantai dan 2 lantai itu berbeda. Untuk slope rumah satu lantai itu setiap bangunan rumah itu kan memerlukan slope yang kuat, tidak terkecuali rumah satu lantai. Besi beton atau besi tulangan itu reinforcing bar setidaknya itu berukuran 8 mm sampai 10 mm untuk bangunan yang tidak menggunakan material yang berat. Lalu untuk besi bagel biasanya itu menggunakan ukuran 6 mm sampai 8 mm. Sebagai informasi, jika ingin menerapkan pemasangan dengan jarak 20 cm, maka besi bagel yang dibutuhkan per 1 cm-nya itu adalah 5 buah. Dengan mengkalkulasikan total panjang slope dibagi jarak pemasangan 0,2 meter, maka akan didapatkan kebutuhan besi bagel itu untuk satu rumah. Selanjutnya ada ada ukuran slope untuk rumah 2 lantai. Berbeda dengan rumah 1 lantai, penguatan di bagian pondasi dan slope jelas berbeda dan harus diperhitungkan dengan lebih serius karena rumah 2 lantai memiliki beban yang lebih besar. Apalagi dengan rumah yang 3-4 lantai. Ukuran slope untuk rumah 2 lantai ini, slope-nya itu 15x35 adalah ukuran yang biasa digunakan dalam pembangunan rumah 2 lantai. Oleh karena itu, besi yang digunakan juga berbeda dari ukuran untuk slope pada rumah 1 lantai. Ukuran besi tulangan setidaknya memiliki diameter 12 mm dan terdiri dari 6 buah. Untuk besi bagel ukurannya 8 mm. Lalu, jarak antara besi bagel itu di sisi tengah 20 cm. Sementara pada sisi tepinya menggunakan jarak 10-15 cm. Slide terakhir itu mengenai kesimpulan dari presentasi dari pembahasan materi di atas, maka bisa disimpulkan bahwa slope adalah salah satu elemen penting dalam sebuah konstruksi bangunan yang dimana slope itu bertindak sebagai penghubung antara kolom dan balok yang membantu mendistribusikan beban dan memperkuat struktur bangunan. Nah, penggunaan slope yang tepat itu juga dapat membantu mencapai tujuan konstruksi berkelanjutan dengan mengurangi jumlah bahan dan limbah yang dibutuhkan dalam pembangunan. Namun perlu diperhatikan juga aspek keamanan dan keberlanjutan saat memilih dan menggunakan slope tersebut. Untuk slide terakhir itu terdapat daftar pustaka, diambil dari beberapa jurnal dan beberapa website juga. Terima kasih, sekian pembahasan dan presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.